Bahkan Ida, Yana, dan Ika tiba-tiba saja mengalami kebutaan tanpa ada penyebabnya yang fatal. Sepi, terus jenuh di rumah terus, bosan. Terus ya pengen main gitu kayak orang-orang, kayak teman-teman saya main. Pengen lari-larian kayak orang. Apa ya? Ika minder, punya perasaan minder. Ya kadang-kadang ada minder. Ini kenapa? Ya karena saya buta mindernya. Karena malu juga ada kadang-kadang. Kenapa malu? Kenapa Ika malu? Takut ya malu aja. Hatiku seakan teriris mendengar penderitaan Ika, putri bungsuku yang tunanetra. Sebagai ibu, duka itu seakan terus menderaku. Dari 8 anak yang kulahirkan, 4 diantaranya buta. Anehnya kebutaan itu tidak mereka alami sejak lahir. Bahkan Ida, Yana, dan Ika tiba-tiba saja mengalami kebutaan tanpa ada penyebabnya yang fatal. Kejadian itu makin membuatku sedih. Ibu mana yang rela anaknya cacat? Ya, ibu merasa panik juga waktu itu, panik ya udah banyak, ya, anak-anakku pada begini semua, bagaimana gitu ya, kata ibu. Waktu itu kan biaya juga kurang gitu ya, yang sekolah, terus yang berobat, jadi kurang mampu lah ibu membiayai anak-anak. Aku telah gagal dengan 2 kali pernikahanku. Lalu aku menikah dengan Abdul Mukti tahun 1969. Saat itu usiaku menginjak 22 tahun. Satu demi satu anak kami pun lahir. Kebahagiaan tak terperi aku rasakan ketika itu. Aku berharap dapat melihat anak-anakku berhasil kelak. Namun harapanku mendadak musnah. Tahun 1984, anak keempatku, Siti Ida Farida atau Ida, mengalami gangguan penglihatan. Suamiku membawanya ke dokter. Namun bukannya membaik, Ida malah buta total. Ia pun terpaksa berhenti sekolah. Bukan hanya itu deritaku. 5 tahun kemudian musibah itu datang lagi. Kali ini menimpa anak kelimaku, Zainal Arifin atau Ipin. Tendangan bola yang mengenai matanya seketika mengaburkan penglihatannya. Tak lama ia pun buta total. Tak berhenti sampai di situ. Kebutaan kemudian dialami oleh anak keenamku, Siti Nurhayanah atau Yana. Tanpa sebab matanya tiba-tiba saja menjadi buta. Dan akhirnya si bungsu Siti Mudrikah atau Ika juga kehilangan penglihatannya. Aku dan suamiku berusaha membawa mereka berobat. Namun untuk operasi biayanya terlalu berat bagi kami. Terlalu mahal. Dan kenyataan pahit ini terpaksa kami terima. Keempat anakku hidup dalam kegelapan. Saat kegetiran merayapi hatiku, cobaan tak berhenti sampai di situ. Masih ada segudang derita lainnya yang menanti.